Halo geng, berjumpa lagi dengan saya di channel Dunia 21 Film. Bersama saya, manusia jelek serta pengangguran abadi yang hobinya hanya nonton film seharian. Kali ini, film yang saya review bertema film romantis, dan film ini berjudul My Girlfriend is Alien. My Girlfriend is Alien ini adalah tentang kisah cinta fiksi ilmiah yang dimana Yalin adalah seorang putri dari Tuhan yang menciptakan dunia dan manusia. Tuhan mengatakan kepadanya bahwa tidak ada cinta sejati di dunia manusia. Tapi Yalin ini ingin menemukan cinta sejati dan datang ke dunia manusia, di mana dia menemukan seseorang yang hanya peduli pada kecantikan. Kemudian dia mengubah dirinya menjadi gadis lain. Yalin ini dengan totem ajaibnya kemudian berubah menjadi wanita yang sangat cantik. Tepat ketika dia jatuh cinta, tetapi pria itu hanya ingin bermain-main dengan dia. Akhirnya dia sangat sedih dan kecewa. Tak disangka, cinta sejatinya pun muncul. Tanpa basa-basi lagi, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Jadi di awal film, kita diperlihatkan seorang gadis yang bernama Shahen. Shahen ini adalah seorang putri Tuhan dari Sang Pencipta. Pada suatu hari, putri ini bertanya kepada dua malaikat tentang cinta sejati yang ada di bumi. Tiba-tiba, Tuhan datang ke kamar putrinya. Tuhan yang di sini sangat membenci manusia, dan dia mengatakan cinta sejati itu tidak ada di bumi, ataupun dunia manusia. Dan beberapa bulan kemudian, ternyata putrinya ini akan berulang tahun. Untuk yang ke 180 juta tahun, sama kan? Ayahnya ini berharap putrinya ini akan menggantikan dirinya untuk menjadi Tuhan. Tapi putrinya ini menolak untuk menjadi seperti dirinya. Ia justru mengatakan, ia ingin menemukan cinta sejati di bumi. Sontak ayahnya alias Tuhan fiksi ini marah besar. Dan karena marah, ia merubah salah satu malaikat menjadi anjing. Putrinya pun kena hukuman selama 100 tahun. Tapi karena putri dari Tuhan ini bandel, ia tetap ingin menemukan cinta sejati di bumi. Ia pun kabur diam-diam ke bumi. Sesampainya di bumi, dia menemukan seorang pria tampan yang bernama Neo. Putri sangat menyukai Neo dan berasumsi bahwa Neo adalah cinta sejatinya. Putri yang mengambil profesi sebagai kasir di salah satu kafe untuk bisa menemui Neo setiap harinya. Di sisi lain, ternyata bos pemilik kafe itu suka juga dengan Putri. Tapi Putri ini memiliki kelainan, yang dimana jika dia merasa kaget, dia akan melakukan ekspresi seperti ini. Hingga suatu saat, Putri mengatakan bahwa ia tidak menyukai si pemilik kafe ini. Pemilik kafe ini pun sangat kesal. Dan bisa kita lihat Putri ini sangat alim karena dia baru-baru mengenal manusia. Nah, lalu scene berpindah di mana diperlihatkan dua orang wanita bernama Feng dan Yuan yang sedang melakukan video live. Mereka pun terganggu atas kedatangan Putri yang ingin mencuci pakaian di mesin cuci. Tapi dikarenakan kain mereka yang masih ada di mesin cuci, membuat Putri kesulitan untuk mencuci bajunya. Mereka berdua pun memarahi Putri. Namun, karena Putri terlihat sedih, mereka berdua pun pura-pura baik kepada Putri. Dan mengatakan kalau Neo, cowok idaman si Putri ini, akan berulang tahun dan mengundangnya ke pesta ulang tahunnya. Putri pun dikerjai sama mereka berdua dengan menyuruh Putri untuk memakai kostum boneka. Di acara itu, terlihat Neo yang sedang bermain DJ pesta ulang tahunnya. Melihat Putri yang membawa kado, Feng dan Hyuan pun menukar kadonya dengan yang besar, di mana kado itu berisi alat mainan dewasa. Dengan malu-malu, Putri pun mengungkapkan perasaannya kepada Neo. Tetapi dia jadi bantar kawan mereka
Dan pada saat kadonya dibuka, ternyata kadonya itu berisi ya mainan alat dewasa. Jin pun berpindah di mana Tuhan atau ayahnya si putri ingin memberikan hadiah ulang tahun, yaitu kuasa untuk menjadi dewi kebebasan dan dewi kehidupan. Pada saat mengecek putrinya di kamar, ternyata putri tidak ada di sana. Tuhan pun marah-marah gak jelas, hingga ia turun ke bumi untuk mencari putri. Lalu scene berganti di mana putri yang bertemu dengan seseorang yang menjual buku tentang cara memikat hati pria. Putri pun dengan memalu-malu membeli buku ini. Sesampainya di rumah, lanjut di surga, ternyata ayahnya sudah ada di kamarnya, menunggu kedatangan. Di situ ayahnya pun marah besar, karena putri ini berani pergi ke bumi, ditambah lagi dia kan juga masih memiliki hukuman 100 tahun. Putri melihat kuasa dewi kebebasan dan kuasa dewi kehidupan di mejanya. Ia pun meminta kuasa dewi kecantikan pada ayahnya, dan Tuhan pun memberikan. Putri pun menjelaskan ke ayahnya bahwa ia memerlukan kuasa dewi kecantikan untuk membuatnya lebih cantik lagi dan menemukan cinta sejati di bumi. Mendengar hal itu, sudah jelas Tuhan pun marah dengannya. Lalu Tuhan memukul si putri dengan cepat. Seperti kemarin, putri merubah dirinya menjadi boneka. Sontak ayahnya itu sangat marah besar kepadanya. Dan pada saat Tuhan ingin menamparnya, putri mengatakan bahwa ia lebih baik mati daripada tidak menemukan cinta sejati di bumi. Namun di sini karena Tuhan sangat sayang sama anaknya, ayahnya pun mengizinkan putri untuk menemukan cinta sejati di bumi. Dengan syarat, jika dia tidak menemukan cinta sejati di bumi, maka Tuhan akan memukulinya hingga tewas. Putri pun menggunakan kuasa dewi kecantikan pada dirinya, sesuai isi dari buku yang dibelinya kemarin. Dan pada saat kedua teman kosannya itu pulang, mereka sangat kaget melihat wanita yang sangat cantik yang ada di kamar si putri. Untungnya, sebelumnya putri sempat mengatakan jika ia memiliki saudara yang akan menggantikannya di kontrakan tersebut. Mereka berdua pun sangat ramah kepada putri ini yang sedang menyamar. Keesokan harinya, keadaan pun berubah, di mana banyak laki-laki yang tertarik dengan putri. Hingga di kafe tempat ia bekerja, ia berkata kepada pemilik kafe bahwa ia menggantikan putri yang lama untuk bekerja di situ. Terlihat sangat banyak laki-laki yang ingin mendekati si putri. Akan tetapi, si putri ini sudah diajari sama jin yang ada di buku itu untuk tidak mudah tergoda dengan semua pria. Putri pun menanggapi mereka dengan santai. Terlihat putri yang sangat cuek dengan mereka. Keesokan harinya, jin yang ada dalam buku itu mengajak putri untuk mencari cinta sejatinya. Yang pertama mulai dari om yang sangat tajir, dan om ini berkata jika putri mau bersamanya, maka ia akan memberikan uang yang sangat banyak kepadanya. Di sini putri yang sangat polos dan tidak mengetahui banyak dengan manusia menganggap bahwa om ini cinta dengan dia. Jin pun menasihatinya agar tidak memilih dia. Lanjut yang kedua adalah seorang kakek-kakek yang sudah mau mati. Kakek ini berkata jika putri mau dengannya, maka jika ia mati nanti, semua harta yang dia miliki akan menjadi miliknya. Seperti sebelumnya, putri menganggap bahwa kakek ini cinta dengannya, karena ia rela hartanya untuk putri ini. Jin yang di dalam buku tadi pun menasihatinya kembali. Sontak tiba-tiba, kakek ini meninggal, dan istri yang menemaninya terlihat sangat senang, karena hartanya akan menjadi miliknya. Lalu diperlihatkan seorang remaja, namun seperti biasa, jin ini tidak mengizinkannya. Lalu, tibalah pria yang terakhir. Pria ini dari awal sengaja untuk menjebak si putri, dengan menyuruh dua orang pemuda pura-pura menyakitinya, agar dia dapat menolongnya.
Di sini, sontak putri pun jatuh cinta dengannya. Diperlihatkan, pria ini melakukan berbagai cara untuk mengambil hati si putri. Hingga pada akhirnya, Tuhan yang melihat hal itu dari surga, menguji pria yang disukai putri ini. Terlihat putri yang dihina, pria yang dicintainya itu. Di sini putri mengetahui salah satu sifat alami rata-rata seorang pria. Ya, namanya laki-laki kan. Salah satunya ya hanya pengen enaknya saja. Dan jika enaknya sudah dapat, hahaha. Putri pun menangis dan memarahi jin yang ada dalam buku itu. Di sepanjang perjalanan, Putri tidak menangis sepanjang jalan. Hingga di pintu masuk rumahnya, sudah ada Neo yang menunggunya. Tapi Putri ini tidak mempedulikannya. Sesampainya di kamar, ternyata ada Tuhan yang di sana. Terlihat Putri yang kesakitan karena patah hati. Ayahnya pun menasihati Putri agar berhenti mencari cinta sejati di bumi dan menjadi Tuhan di kerajaan surga. Tapi seperti biasa, Putri tidak mendengarkan kata Tuhan atau ayahnya itu, dan dia lebih memilih mati jika tidak menemukan cinta sejatinya. Ayahnya pun sangat kesal dengannya. Putri pun meratapi kesedihan itu, hingga scene berpindah di mana Neo yang masih di luar mengetuk pintu. Karena kesal, Putri pun membuka pintu, dan pada saat Neo masuk, Putri menusuknya dengan sebuah pisau, hingga Neo mengeluarkan darah yang sangat banyak. Ternyata Neo ini menyukai Putri yang pertama. Alasan dia mengajar Putri yang menyamar, dikarenakan ia ingin bertanya keberadaan Putri yang pertama tinggal. Sontak Putri tidak percaya dengan Neo, dan bertanya alasan dia menyukai Putri yang pertama. Dia mengatakan dari pandangan pertama, dia sudah sangat menyukai Putri yang pertama itu. Tapi dia tidak berani memberitahunya. Dia pun sengaja mengadakan ulang tahun agar bisa mengajak Putri yang pertama. Tapi pada saat mau memberikan undangan, dia tidak bertemu dengan kesempatan yang mengakibatkan dia pulang. Karena dia juga sebenarnya malu-malu sama si Putri yang pertama, guys. Dan akhirnya dia memberikan undangan tersebut kepada kedua temannya itu. Dan pada akhirnya, dia sangat senang pada saat ulang tahunnya. Putri pertama berkata bahwa ia menyukainya. Dia pun menyesal karena cuma bisa menyaksikan Putri pergi dari tempat itu. Di detik-detik terakhir, dia pun menitipkan hadiah untuk Putri yang pertama. Dan Neo pun Putri pun sangat sedih mengetahui hal yang sebenarnya. Neo juga suka padanya dan menganggap jika mencintai seseorang tidak perlu alasan atau tanpa sebab. Putri pun membawa Neo ke rumah sakit, dan sesampainya di rumah sakit, Putri mencoba menggunakan kuasa kehidupan untuk menolong si Neo. Tapi siapa sangka, tiba-tiba ayahnya datang dan melarangnya. Karena Tuhan menganggap Neo tidak pantas mendapatkan kesembuhan. Dan efek dari kuasa itu, Putri harus mati untuk 1 hari. Lucunya, Putri mencuri Neo dari rumah sakit pada saat pagi-pagi buta. Di sini diperlihatkan Putri yang sudah berubah wujud seperti aslinya. Melihat ada motor, Putri pun mencuri motor tersebut. Tapi hal itu diketahui sama pemilik motor. Tapi dia berhasil mencuri motor itu. Hingga terakhir, Neo terbangun dan Putri pun menceritakan jati dirinya kepada Neo. Terlihat Neo dan Putri yang bermesraan. Hingga malam hari datangnya Tuhan ke tempat itu, menyamar menjadi malaikat penyambut nyawa untuk menguji si Neo. Harus ada pertukaran nyawa. Namun anehnya, dengan santainya Neo ingin memberikan nyawanya untuk Putri ini. Sontak Tuhan pun heran dengan manusia yang satu ini. Hingga Tuhan ingin pergi dari sana. Tapi Neo menahannya dan mengemis agar nyawanya diambil untuk keselamatan Putri. Sesampainya di surga, ayahnya memeluk dayang-dayang di surga karena bahagia melihat kejadian hari itu.
Scene pun berpindah di mana Putri dan Neo yang sedang bertumbuh dan bercanda mesra, dan film pun berakhir. Oke guys, itu saja untuk video kali ini. Jika kalian ingin mengakses suatu film